Halo, balik lagi ke channel saya Tiawan. Di video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai black box testing di Combine dengan Selenium IDE. Saya jelaskan dulu tentang black box testing yang kita akan pakai untuk praktikum hari ini, yaitu menggunakan metode black box testing dengan equivalence partitioning. Nah, di sini black box itu apa sih? Kita jelasin dulu ya. Di sini black box itu sesuai namanya berarti dia kotak hitam atau pengujian dilakukan dengan kotak hitam. Nah, di sini dilakukan tanpa pengetahuan detail struktur internal dari sistem atau komponen yang dites, juga disebut sebagai behavior testing. Di sini ada specification based testing, input output testing, atau functional testing. Black box testing di sini fokusnya yaitu kepada kebutuhan fungsional pada software berdasarkan pada spesifikasi kebutuhan dari software tersebut. Di sini black box testing bukan teknik alternatif daripada white box testing. Daripada itu, ia merupakan pendekatan pelengkap dalam mencangkup error dengan kelas yang berbeda dari metode white box testing. Kemudian, di sini kategori error yang akan diketahui melalui black box testing terdiri dari beberapa, mulai dari fungsi yang hilang atau tidak benar, kemudian error dari antarmuka, kemudian error dari struktur data atau akses eksternal database, kemudian error dari kinerja atau tingkah laku, kemudian error dari inisiasi dan terminasi. Kemudian di sini dekomposisi kebutuhan untuk dites secara sistematis terdiri dari untuk dapat membuat test case yang efektif harus dilakukan dekomposisi dari tugas-tugas testing suatu sistem ke aktivitas-aktivitas yang lebih kecil. Nah, nanti kita akan coba menggunakan test case. Ini tinggal kita baca yang ininya saja dulu. Equivalent partitioning di sini metode black box testing yang membagi domain masukan dari suatu program ke dalam kelas-kelas data di mana test case dapat diturunkan. Kemudian di sini equivalent partitioning berdasarkan premis masukan dan keluaran dari suatu komponen yang dipartisi ke dalam kelas-kelas menurut spesifikasi dari komponen tersebut. Oke. Supaya nggak kelamaan di teori, kita mulai masuk ke praktikumnya. Sebelum masuk praktikum, di sini saya sudah siapkan sebuah jurnal dulu sebagai salah satu contoh. Di sini penggunaan metode black box pada pengujian surat keluar masuk ya. Di sini dijelasin metode black box itu apa. Kemudian di sini ada tipe 10 pengujian dari metode black box menurut Julian di tahun 2015, yaitu ada equivalent partitioning tadi, membagi inputan kepada kelas data yang dapat digunakan untuk meregenerasi kasus uji. Kemudian ada boundary value analysis atau limit testing, mengizinkan untuk menyeleksi kasus uji yang menguji batasan nilai input, merupakan komplement dari equivalence partitioning. Kemudian di sini ada comparison testing. Di sini uji setiap versi dengan data yang sama untuk memastikan semua versi menghasilkan keluaran yang sama. Kemudian ada sample testing. Di sini melibatkan beberapa nilai yang terpilih dari sebuah kelas ekuivalen. Kemudian di sini ada robustness testing. Di sini data input dipilih di luar spesifikasi yang telah didefinisikan. Kemudian tujuan dari pengujian ini adalah membuktikan bahwa tidak ada kesalahan jika masukan tidak valid. Kemudian ada behavior testing. Di sini hasil uji tidak dapat dievaluasi jika hanya melakukan pengujian sekali, tapi dapat dievaluasi jika pengujian dilakukan beberapa kali, misalnya pada pengujian struktur data stack. Kemudian di sini ada performance testing, mengevaluasi kemampuan program untuk beroperasi dengan benar dipandang dari sisi acuan kebutuhan, misalnya aliran data, ukuran pemakaian memori, kecepatan eksekusi, dan sebagainya. Kemudian ada requirement testing. Di sini spesifikasi kebutuhan yang terasosiasi dengan perangkat lunak didefinisikan pada tahap spesifikasi kebutuhan dan desain. Kemudian ada endurance testing, melibatkan kasus uji yang diulang-ulang dengan jumlah tertentu. Kemudian ada cause effect relationship testing. Di sini membagi spesifikasi kebutuhan menjadi bagian yang memiliki kemungkinan kerja. Nah, di sini kita akan pakai yang equivalent partitioning ya. Untuk kasusnya di sini saya akan mencoba menggunakan website Shopee.
Saya akan siapkan dulu di sini Shopee. Oke, untuk websitenya ini ya, Shopee. Kemudian saya jalankan dulu Selenium IDE. Kemudian saya hapus dulu ini. Kemudian saya bikin test case dulu. Shopee. Saya namain test case-nya Shopee. Kemudian saya rekam. Oke, sudah masuk ya ke Shopee di sini. Open Shopee. Kemudian saya akan coba di sini daftar. Nah, di sini untuk daftar, saya kembali lagi ke ke jurnalnya sebagai acuan. Sebentar. Di sini kita harus bikin namanya hasil pengujian equivalent partitioning. Di sini terdiri dari ada sebuah tabel yang terdiri dari 4 kolom. Di sini ada kolom input, hasil harapan, output, dan juga kesimpulan. Saya buatkan dulu tabelnya di Word ya. Sini saya namain tabel hasil pengujian equivalency partitioning Shopee. Registration Shopee. Kemudian di sini saya tambahkan dulu insert tabel, ada 4 tabel. Ini saya tarik ke atas dulu. Di sini saya tarik ke bawah dulu. Tambah 1 lagi. Insert tabel. Tabelnya 4 harusnya. Oke, kemudian input hasil harapan, kemudian ada output, kemudian ada kesimpulan. Ini untuk kesimpulan pasti selalu 2, yaitu berhasil atau gagal, atau sukses atau gagal. Kemudian di sini saya bikin dulu, rapihin dulu. Oke, untuk inputnya di sini yang pertama kita kembali lagi ke Shopee. Mana Shopee? Kemudian tadi Selenium. Di sini saya masukkan misalnya pilihannya kan ada nomor telepon dan juga melalui email. Saya coba email ya. Saya pakai email yang ini misalnya. Oke, kemudian di sini untuk username. Tadi berarti sukses ya, inputnya adalah menggunakan email untuk registrasi. Hasil harapannya bisa membuat registrasi menggunakan email. Outputnya kemudian daftar dengan Google, kemudian username. Saya buat dulu username. Di sini misalnya saya buat 14 misalnya. Oke, daftar. Oke, kamu akan diarahkan ke Shopee dalam pendaftaran berhasil ya, pendaftaran.
Kemudian nah ini untuk test case 1 nih sudah selesai. Untuk tadi ya pendaftaran misalnya menggunakan email. Sekarang mau saya logout. Test case kedua saya logout misalnya menggunakan nomor handphone. Pendaftaran menggunakan nomor handphone. Sini saya masukin nomor handphone saya, kemudian karena saya belum daftar, saya akan coba klik ya, coba daftar dulu nomor telepon, kemudian next. Berarti di sini memasukkan kode OTP. Saya masukin dulu FZ 3 NW, verifikasi. Kemudian dia meminta memasukkan kode dalam website, meminta kode OTP ke nomor handphone. Saya cek dulu kode OTP-nya ada atau tidak. Oke, ada 3. Verifikasi. Nah, berarti yang ini gagal, ini berhasil misalnya. Kemudian yang ini gagal. Yang ini gagal kenapa? Karena dia nomornya sudah terdaftar. Nah, ini saya masukkan di sini misalnya. Ini pakai nomor handphone saya ya. Saya ketik huruf aja. Kemudian hasil harapan. Justru hasil harapannya yaitu pendaftaran berhasil. Ini contohnya. Jika nomor belum terdaftar, tapi dia sudah sesuai belum sama hasilnya ini. Misalnya, oh ternyata hasilnya adalah pendaftarannya itu berhasil kalau misalnya nomornya belum terdaftar. Kalau misalnya sudah terdaftar, muncul notifikasi gitu. Saya tambahkan jika sudah terdaftar maka nomor tersebut muncul notifikasi gitu. Ini saya tutup dulu. Berarti ini masuk ke sini ya, masuk ke sini berhasil karena dia sesuai dengan hasil harapan yang diinginkan. Jadi nomor saya lupa kalau nomor saya itu udah didaftarin, jadi harusnya dengan nomor yang baru. Nah, kalau misalnya dengan yang nomor yang baru yang belum pernah didaftarkan, hasil harapannya misalnya nomor tersebut malah tidak bisa melakukan registrasi, maka kesimpulannya masuknya ke gagal tadi. Itu. Nah, sekarang kita cek di aplikasi Selenium IDE-nya ya. Di sini tadi saya masukin value nomor saya. Oh, ini nih, nama user saya ternyata juga sudah masuk nih ke record. Oh, ada nih nama usernya. Kemudian ini saya stop dulu.
Kemudian di sini juga saya masukin tadi login key-nya pakai nomor handphone saya juga terrecord. Kemudian ini captcha-nya juga sama ya, value-nya terrecord. Kemudian input di sini juga ada recordnya semua sampai dengan yang terakhir. Kemudian saya coba jalankan semuanya. Nah, dia satu persatu ya ngejalanin mensimulasikan di sini. Tapi dia nunggu nih sampai yang ini, dia nggak bisa lanjutin ke selanjutnya nih, muter kalau dia nggak bisa lanjutin selanjutnya. Oke, saya stop dulu. Begitu untuk pengujian black box. Contohnya tadi kemudian direkod menggunakan aplikasi Selenium IDE dengan tadi metode equivalence partitioning ya. Jadi teman-teman bisa coba selain menu registrasi juga bisa yang lainnya gitu, misalnya bisa nyoba websitenya atau apapun gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.